Selamat siang, selamat datang di Simpang Diklat Pri. Kami Dinas Perhubungan Kota Cirebon menghimbau pada pengendara motor Vario baju merah yang membonceng teteh kerudung hitam, silakan untuk turun dan lanjutkan dengan angkutan umum karena Anda tidak menggunakan helm. Kepada teteh kerudung hitam, silakan untuk turun dan lanjutkan dengan angkutan umum demi keselamatan Anda. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon menghimbau pada pengendara motor Vario dengan plat nomor E4463JP, silakan untuk turun. Patuhi himbauan kami. Silakan untuk turun demi keselamatan Anda. Silakan, teteh, jangan coba menghindar. Di saat dihimbau, merekanya cuek. Paling gak enak dicuekin loh. Nah, betul. Halo, penonton setia channel Abdul Muhyi TV. Kali ini saya ada di kantor ATCS di Sub Kota Cirebon. Apa sih ATCS? ATCS adalah Area Traffic Control System atau suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Yang mau tahu lebih lanjut tentang ATCS, kita simak video berikut ini. Seluruh kali warga Cirebon yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Abdul Muhyi TV. Kali ini saya ada di kantor ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Betul ya? Ya. Nah, ini kebetulan saya dikasih kesempatan buat wawancari admin dari ATCS di Sub Kota Cirebon. Namanya siapa, Mas? Saya Robi Dayat. Saya Widi Libo. Nah, sekarang saya akan tanya-tanya tentang seputar ATCS di Sub Kota Cirebon. Yang sangat menarik ini karena mungkin ya baru viral beberapa bulan terakhir ya. Sebelumnya sih mungkin belum kayak gini ya, Mas. Sebelumnya ya, Iya. kita mulai himbauan gencarnya itu tahun 2020. Berdirinya sejak kapan sih ATCS? Kalau ATCS sendiri pembangunannya itu dari tahun 2012. Dulu ada berapa titik simpang sih, Mas, kameranya? Awal itu cuma 2 titik. Beberapa tahun nambah sampai tahun 2020 itu ada 6 titik. Dan sampai sekarang 29 titik. Berbicara tentang 9 titik tadi, boleh disebutkan ada di mana saja, Mas? Ini simpang Winaon, terus simpang Asia, simpang Samsat, Iya. terus simpang Diklat Pri, simpang Kejaksan, terus ini Kang Graksan, ini simpang Perumnas yang di Raja Wali, Iya. ini Krocok, sama ini Gunung Sari. Sebenarnya tujuan didirikan ATCS itu untuk apa sih, Mas? Kan semua baru tahunya itu viralnya doang nih. Nah, barangkali ada yang bertanya, buat apa sih ada ATCS gitu? Iya, jadi tujuan utamanya ATCS itu mengatur waktu di persimpangan, waktu traffic light. Jadi waktu hijaunya itu kita bisa atur, bisa ditambahin, bisa dikurangin atau ditahan hijaunya. Oh, jadi diatur dari sini ya semuanya? Iya, bisa dari sini. Baru tahu ternyata. Ternyata bukan cuma menghimbau, Iya, bukan cuma cuman menghalau ya? Iya, benar. Oh, baru tahu ini. Jadi sekarang karena kemajuan zaman mungkin ya? Iya, kan? karena dulu juga kan kalau kita menyeting waktunya itu kan kita harus ke lapangan petugas itu. Nah, sekarang kita bisa atur dari sini? ruang ATCS. Sekarang Cirebon udah maju teknologinya. Selain mengatur durasi traffic light itu apalagi sih, Mas, tujuannya? Tujuannya kita mengimbau untuk semua pengendara itu kalau tidak lengkap seperti tidak menggunakan helm gitu kan, atau melanggar dia untuk berhenti melebihi garis zebra cross,
Ya kita himbau seru-seruan aja dalam artian gimana nih pengimbau ini supaya pengendara ini nanti ada efek jerak. Oh, iya. Karena kan kita himbau terus nih. Mm-mm. Itu kan dihimbau ini ibaratnya untuk pengendara kendaraan yang kendaraan tidak menggunakan helm gitu kan. Kita kan sebut terus nih gitu kan. Nah, udah gitu untuk yang melebihi juga untuk jabatan juga sama. Terus kita himbau juga untuk sekarang kan lagi pandemi nih. Jadi kita himbau juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Selain itu juga kita himbau supaya masyarakat itu lebih tertib dalam berlalu lintas. Jadi sangat menarik sebenarnya tujuan didirikannya ATCS itu. Dari jam berapa sih Mas standby? Standby kita di sini dari jam kerja dari jam 7. Iya, kita jam-jam kerja kan. Dan kita mulai dari jam kerja. Sekarang ini kita bisa sampai malam sampai jam 9. Sampai jam 9. Berarti berapa jam kira-kira Mas? Sekarang antara 14 jam. 14 jam. Iya. Karena kan kita ngambil jam-jam yang sibuk ya dalam artian yang masih kendaraan juga volume kendaraan yang masih Padat. banyak. Iya, masih padat. Hari libur juga masih tetap ya? Hari libur untuk saat ini belum ya? Belum, oh, belum. Belum. Jadi hari-hari kerja aja dari Senin sampai Jumat. Iya, betul. Nah, sekarang pelanggaran terbanyak seperti apa sih Mas? Dan di persimpangan mana aja? Pelanggaran terbanyak paling yang sering kami lihat itu yang tidak menggunakan helm. Himbauan kepada pengendara motor Beat warna hitam yang membonceng tidak menggunakan helm, silakan untuk turun dan lanjutkan dengan angkutan umum. Kepada ibu kerudung merah yang dibonceng tidak menggunakan helm, silakan untuk turun ibu, punten. Ada yang berbonceng 3. Bonceng 3 cabai-cabean ternyata. Iya, itu banyak. Coba sama terong-terong. Sering. Sama apa lagi kira-kira yang Ya lain? paling yang berhenti di atas zebra cross. Oh, lebih. Melebihi. Melebihi Jadi offside. Jadi ya pelanggarannya sih yang kasat mata sebenarnya. Iya. Yang Tapi yang paling banyak itu di simpang Perum. Perum. Oh, Perum. Banyak banget dan kalau kita waktu itu pas nonsernya jalan, karena kan di sana kan banyak kan tuh, jadi mereka cuek. Beda sama kalau yang di Gunung Sari gitu kan ya. Jadi pas diimbau kan karena dekat sama pos polisi juga. Iya. Jadi efek jerahnya ada. Oke. Kalau enggak langsung kabur tuh, muter balik. Kepada bapak-bapak yang membonceng anak kecil yang di belakang tidak menggunakan helm, silakan untuk turun dan lanjutkan dengan angkutan umum. Halo. Nah kalau di Perum itu karena banyak banget tuh. Jadi yang diimbau tuh nggak satu, bisa sampai 10 motor gitu kan. Secara bersamaan. Nah itu dia. Jadi susah tercover. jadi mereka cuek aja, kanan kiri banyak gitu. jadi Kesadarannya rendah mungkin. Kesadaran rendah itu juga Iya. PR yang Padahal kan buat keselamatan sendiri kan, bukan buat keselamatan kita yang bertugas di sini kan. Iya, Nah, benar. untuk kelengkapan untuk berkendara untuk pakai helm itu kan buat masing-masing personal yang menggunakan kan. ya kalau jatuh kan Nah, pasti itu dia. Lebih parah. Iya. Parah. Mending dihimbau atau jatuh kan? Pilihannya cuma itu. Jadi yang nggak pakai helm siap-siap ditegur sama ATCS ya. Iya. Kami tidak pernah bosan. Yang melanggar aja intinya ya, bukan cuma nggak pakai helm. Jadi yang kasat mata terutama pasti ditegur oleh ATCS di Subkota Cirebon. Ada yang ini nggak misalkan ada yang ditegur tapi misalkan suruh turun gitu dari kendaraannya, misalkan nggak pakai helm nih di belakang. Di depan naik lagi ada nggak kira-kira? Ya sering tuh, Sering kayak gitu. Kita himbau kan, ya bilang dia turun, dia jalan nyebrang ke ruas jalan yang lain, terus dia naik lagi. Oh ada kayak gitu. Karena kan kita muternya kan kamera kan sampai 360 derajat kan. Jadi pas kita kita lihat sampai memang di depan pasti naik lagi. Padahal kan kita himbau kan menggunakan transportasi umum atau transportasi online gitu kan, tapi kebanyakan enggak. Mereka jalan lari ke sana,
ke seberang jalan gitu kan, nanti naik di situ. Temennya cuma nunggu. Jadi itu yang lucunya itu ya. Iya. Selanjutnya ada nggak sih nanti kolaborasi antara petugas di lapangan sama yang di sini gitu? Kolaborasi sudah dilakukan tiap Rabu pagi itu kita kan ada kegiatan 68. Nah, Rabu kemarin itu kita di sub yang di lapangan itu Dalops. Ada juga Polantas dan polisi militer kemarin hadir. Jadi seperti apa itu Mas? Itu kolaborasinya antara di sini sama di lapangan? Dari sini kita menghimbau misalkan yang tidak menggunakan helm nanti di lapangan itu Polantas Langsung ditindak. langsung menindak gitu. Langsung kena surat cinta dari kepolisian. Langsung. Iya, langsung surat cinta dari kepolisian. Terus juga ada kolaborasi dengan Satpol PP, kita mengingatkan kalau yang tidak pakai masker. Terus di lapangan Satlinmas ya, langsung menegur, langsung suruh dipakai maskernya. Berarti nggak cuma pelanggaran lalu lintas ya, pelanggaran protokol kesehatan juga. Ya, untuk saat ini juga kita selalu menghimbaukan. Jadi kalau tadi sudah sama Mas Robi itu, memang kalau kita kan setiap hari Rabu itu kan ada kegiatan 68 tuh dari jam 6 sampai jam 8. Iya. Nah, memang dari dinas lain juga, maksudnya dari instansi lain seperti kepolisian tadi, polisi militer juga pasti ada. Nah, kalau untuk sehari-harinya yang kita untuk protokol itu sudah dari pihak Satpol PP yang Linmas itu setiap hari ada di Simpang. Seperti di Simpang di Kapri itu selalu ada standby. Jadi instansi lain udah dalam artian kita himbau, jadi mereka juga bisa langsung ditindak situ, dalam artian diberitahu juga yang tidak menggunakan masker gitu kan. Kalau untuk Linmas itu biasanya protokol kesehatan aja kalau Linmas. Iya. Ya, soalnya tupoksinya beda kan kalau Iya. pelanggaran lalu lintas ya. Jadi pas kitanya menghimbau terus ada merekanya langsung maaf ya gitu kan, untuk maskernya dipakai. Iya. Jadi selain pelanggaran lalu lintas ada pelanggaran protokol kesehatan juga untuk yang ditegur ya. Iya. Kalau pertanyaan lagi nih, kalau ada yang merokok sembarangan di saat berkendara gitu, ditegur nggak? Oh iya, kemarin juga kita sudah melakukan yang merokok, kan biasanya merokok tidak pakai masker tuh. Kita tegur, Bapak punten yang sedang merokok itu matikan dulu rokoknya, terus dipakai maskernya. Asap rokoknya itu mengganggu pengguna jalan yang lain, Membahayakan juga ya? membahayakan, barangkali kena mata atau gimana gitu ya. Sudah kami lakukan. Jadi yang mau merokok sembarangan ketika berkendara pasti ditegur sama ATCS ya? Iya. Karena sangat berbahaya loh. Ya, ngerokoknya jangan di jalan lah, di warung kopi kan enak tuh ngerokok. Oh iya bener tuh, Kopi, gitu. rokok di warung kopi, jangan di jalan ya. Kalau di jalan itu nyetir sama taat berlalu lintas. Iya. Iya kan mengganggu juga. Iya. Kadang kan asap rokok itu kan kalau sampai sedang jalan juga kan kadang asal main ini iya. kan asapnya kena mata gitu Iya kan. sangat bahaya banget tuh. Nah, itu betul. Jadi ini jangan sampai ditegur sama ATCS gitu ya. Sebenarnya tingkat kesadaran pengendara lalu lintas di Kota Cirebon seperti apa gitu? Ya sebenarnya kesadarannya udah bagus ya gitu kan ya memang ada 1-2 gitu kan. Jadi untuk pengendara yang saya lihat sih udah bagus ya. Iya. Apalagi kalau sudah di kotanya, pusat kotanya itu pasti mereka lebih mentaati peraturan. Itu kan dalam artian kalau untuk mereka untuk menggunakan helm sama masker itu udah hampir itu untuk di Simpang Gunung Sari ya khususnya itu udah hampir bagus lah. Iya. Mereka sudah paham. Dari kalau untuk di sana juga kan mereka untuk yang langsung belok kiri kan ada space tuh. Nah, mereka udah paham. Oh iya. Yang kiri bisa. Jadi mereka udah nggak akan mereka penuhi terus jalannya gitu. Tapi kalau misalkan padat banget kan pasti ada ya yang masuk ke Ada iya. Ya, makanya kan nanti kita himbau tuh. Kita ingetin suruh agak bergeser ke kanan. Oke. Rencana ada penambahan titik nggak sih? Dari sekarang kan 9 nih. Kalau penambahan nanti mungkin kita tergantung pimpinan ya. Dalam artian kalau pimpinan mungkin dapat ibaratnya ada titik yang harus
Mungkin pimpin juga nanti mengusahakan gitu kan ya. Untuk banyak titiknya mungkin nanti akan ada lebih banyak. Ada Iya. penambahan gitu ya. Karena kan di kota Cirebon sendiri itu kan titiknya ada simpangnya itu 32 simpang. 32 Nah, baru ada 9 titik yang 9 titik. dipasang kamera. Jadi nanti yang lain menyusul deh. Iya. Kira-kira gitu ya. Kalau misalkan hujan nggak ada masalah gitu ya, ini kamera misalkan. Biasa kan ada pengaduan kalau semuanya ada trouble, kayak cuma PLN-nya mati gitu kan pasti. PL juga kan dari PLN nih. Oh iya. Jadi kalau semuanya hujannya kenceng atau terjadi pemadaman itu pasti ada pemberitahuan kan nanti pengaduan nanti ke kita gitu kan, nanti yang bagian lapangan untuk ngituin TL juga pasti ada. Kalau ini sih saya tanya ke pribadi, apa sih suka dukanya jadi petugas ATCS? Silahkan dari siapa dulu? Kebanyakan sukanya ya, karena kita juga menghimbau juga kan dalam artian untuk apa ya namanya, untuk keselamatan ya, dalam artian juga. Jadi kerjanya kita bisa santai, bisa sambil bukan marah-marah ya, tapi sedikit teguran lah gitu kan. Iya. Jadi seru-seruan aja. Nah itu yang saya rasain sama temen ya, paling ya banyak sukanya gitu kan ya. Ya dukanya itu di saat dihimbau merekanya cuek. Iya. Kayak cuek. Terus Kadang nggak mau dengar gitu kan. Dari lampu merah sampai hijau itu, jadi mereka cuek aja. Paling nggak enak dicuekin loh. Nah betul. paling gak enak dicuekin. Iya, paling nggak enak. Jadi dukanya cuma itu. Oh itu. Tapi nggak tahu kalau teman saya. Ya kurang lebih sama seperti itu. Sama. Nah, kalau itu kan dicuekin kan nggak enak ya. Tapi biasanya ada nggak yang ditegur itu malah dia nggak hiraukan, malah melawan gitu? Ya ada sih. Ada ya? Kayak ditegur tuh terus dia kan mulutnya gerak ngomel aja gitu gimana. Ngomel di belakang gitu maksudnya? Iya. Oh gitu lah. Jadi seperti itu cerita suka duka dari petugas ATCS di Subkota Cirebon. Oke, barangkali ada yang bertanya, Instagramnya di mana? Di @atcs.Cirebon Kota. Ini Instagramnya ya. Oke, sekian dulu untuk wawancara kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.